tahun ya Mas, Ya, dan 6 tahun. tuntutannya itu diubah jadi 9 tahun. Ini kenapa sih? Apakah 6 tahun itu kurang gitu, atau kenapa Ya, harus 9 karena tahun? memang 6 tahun ini sangat kurang, Mbak. Karena ketika kita jabatan 6 tahun, maka kami tetap persaingan politik. Jadi artinya hari ini terjadi demonstrasi menuntut masa jabatan dengan dalil bahwa persoalan kompetisi, persoalan persaingan lawan politik yang kemudian mengganggu kinerja kepala desa yang terpilih. Ini menjadi penting untuk kita ungkap bahwa solusinya bukan masa jabatan. Solusinya adalah perbaiki sistem perpolitikan di level desa. Libatkan partai politik sebagai pilar demokrasi untuk membentuk orang dalam berpolitik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat subscriber dimanapun Anda berada, semoga selalu berbahagia. Kali ini saya ingin mensikapi aksi demo para kepala desa dengan menuntut masa jabatan menjadi 9 tahun. Sementara Kades saat ini masa jabatannya adalah 6 tahun dan dapat 3 periode, artinya dapat 18 tahun. Tapi sekarang masih menuntut 9 tahun dengan dalil waktu yang terlalu singkat dan lawan politiknya tidak semua desa dapat diajak kerjasama. Artinya ada persoalan luka politik. Tuntutan mereka para Kades ke Jakarta, ke Senayan hari ini adalah persoalan politis, karena dinilai model politik yang berjalan di kepala desa menciptakan luka-luka politik yang akhirnya dinamika politik selama 6 tahun periode saat ini dipahami sebagai sebuah hambatan dalam melaksanakan program-program dan misi dari kepala desa. Itu yang saya tangkap. Artinya persoalan mendasarnya bukan di masa jabatan. Persoalan mendasarnya adalah di model pemilihan kepala desa yang memang fakta di lapangan seringkali menjadi arena kompetisi tidak hanya saat pilkades, tapi berlanjut sampai ke tahun-tahun berikutnya, bahkan periode pemilihan Kades berikutnya. Artinya kalau cerita tentang demokrasi, pilar utama dari demokrasi adanya organisasi politik atau partai politik. Organisasi politik ini dimaksud adalah untuk menjadi jembatan aspirasi politik masyarakat bangsa yang berharap menjalankan roda atau sistem pemerintahan dengan sistem demokrasi. Nah, kemudian demokrasi yang terjadi di tingkatan desa adalah demokrasi langsung. Dan kandidat yang muncul menjadi calon kepala desa adalah kandidat perorangan. Sehingga dosa politik ataupun kemenangan politik adalah kemenangan perorangan. Kekalahan politik adalah kekalahan perorangan. Dosa politik adalah dosa perorangan. Perorangan dan keluarganya, perorangan dan keluarganya. Itu yang selalu terjadi di suksesi kepala desa yang saya lihat di banyak daerah. Artinya ada pentingnya perbaikan atau pelembagaan politik sampai ke level desa. Ini solusi. Ada lembaga politik di level desa yang diperdayakan untuk mengcover suksesi kepala desa. Contoh, hari ini masyarakat memahami Indonesia menganut sistem demokrasi. Partai politik ada di level pusat, di level provinsi, di level kabupaten. Suksesi kepemimpinan di level pusat, daerah, kabupaten, semua melibatkan partai. Sehingga sering kita jumpai
dalam ilmu politik itu tidak ada kawan dan tidak ada lawan abadi. Yang abadi hanya kepentingan. Sehingga tahun 2014 misalnya, Partai A dengan Partai B berbeda pilihan. Tahun 2019, Partai A dan Partai B bekerja sama. Tahun 2024 bisa jadi Partai A dan Partai B itu berbeda pilihan kembali. Sehingga secara logika tidak ada kawan dan tidak ada lawan abadi. Dan itu berbanding terbalik dengan proses suksesi di tingkat kepala desa. Adanya adalah lawan abadi. Kades yang sekarang kalah atau calon kepala desa yang sekarang kalah dan keluarganya akan tidak ada kemungkinan atau kemungkinannya sangat kecil bisa membantu yang sekarang jadi untuk periode keduanya atau periode ketiganya. Pasti akan mendukung lawannya. Dan ini akan menjadi dosa-dosa politik yang terus menerus. Tapi di sisi lain ada partai politik di tingkatan desa yang tidak dipergunakan atau tidak dimanfaatkan untuk membangun tradisi politik yang baik yang sesuai dengan cita-cita kita dalam berdemokrasi. Hampir semua partai politik punya ranting di tingkatan desa. Tapi partai ini belum berperan, hanya dimanfaatkan oleh kepentingan-kepentingan suksesi tingkat kabupaten, baik bupati, wali kota, ataupun DPRD, gubernur, DPRD, ataupun pemerintah pusat. Sehingga dialektika politik di tingkat desa itu masih tidak ada kawan yang sebentar, semua kawan abadi dan lawan itu abadi. Padahal dalam teori politik tidak ada kawan dan tidak ada lawan abadi, yang abadi hanyalah kepentingan. Artinya hari ini terjadi demonstrasi nuntut masa jabatan dengan dalil bahwa persoalan kompetisi, persoalan persaingan lawan politik yang kemudian mengganggu kinerja kepala desa yang terpilih. Ini menjadi penting untuk kita ungkap bahwa solusinya bukan masa jabatan. Solusinya adalah perbaiki sistem perpolitikan di level desa. Libatkan partai politik sebagai pilar demokrasi untuk membentuk orang dalam berpolitik. Sehingga nanti ranting-ranting dari semua partai politik difungsikan untuk rekrutmen, kepemimpinan, kaderisasi di level desa. Sehingga tidak ada kawan dan tidak ada lawan abadi, yang abadi hanyalah kepentingan, yaitu membangun desa. Artinya si A nanti dicalonkan oleh partai A atau partai B, si yang satu dicalonkan oleh partai yang lainnya, dan pada periode berikutnya bisa koalisinya berbeda atau kerjasama partai politiknya berbeda. Nanti kita akan lebih dewasa dalam berpolitik, tidak hanya di level pusat. Di level pusat sudah kita contohkan bersatunya kerjasamanya Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Lawan dalam kompetisi, tapi kerja bersama untuk Indonesia. Itu menjadi inspirasi setidaknya untuk menjadi contoh teladan bagaimana idealitas pemimpin di negara yang kita cintai ini, negara yang Bhinneka Tunggal Ika, negara yang terdiri dari banyak pulau, banyak suku, dan banyak bahasa. Mari kita sama-sama jaga negara kita tercinta dengan semangat membangun, semangat membangun untuk mengisi kemerdekaan. Saya Basro Sadi, abadi jaga NKRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.